Oleh karena agama Hindu memberikan kebebasan bagi umatnya untuk menuju Tuhan dengan cara yang berbeda, maka pelaksanaan ritual Hindu di dunia juga berbeda-beda. Misalnya perbedaan antara tata cara dalam persembahyangan dan pemujaan kepada arca antara umat Hindu di Indonesia dengan di berbagai negara lain yang tampak tidak sama. Namun meskipun berbeda-beda, umat Hindu di seluruh dunia memuja Tuhan yang sama, Brahman, dalam namanya yang mungkin juga berbeda sesuai dengan sifat yang diberikan kepadanya. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Siapakah yang bisa disebut sebagai umat Hindu? Halo sahabat Wirahari, kali ini kita akan membahas tentang siapakah yang bisa disebut sebagai seorang Hindu. Menurut Wikipedia Indonesia, seorang Hindu adalah penganut filsafat dan sastra-sastra agama Hindu, sebuah sistem keagamaan, filsafat, dan budaya yang berasal dari anak benua. Kurang lebih ada sekitar 920 juta pengikut agama Hindu di dunia, atau 13,5% penduduk dunia menganut agama Hindu, sehingga agama Hindu menjadi agama terbesar ketiga di dunia setelah agama Kristen dan Islam. Sekitar 890 juta orang Hindu tinggal di India, sedangkan sisanya menyebar ke negara-negara lain, terutama negara-negara dengan penduduk Hindu yang cukup banyak. Di antaranya ada Afrika Selatan, Bangladesh, Belanda, Fiji, Guyana, di Inggris, Indonesia, Kanada, Malaysia, Myanmar, Burma, Nepal, Singapura, Sri Lanka, Suriname, dan Tobago. Kata Hindu berasal dari kata Sanskerta yakni Sindhu, atau dalam bahasa Persia abad pertengahan Hindu, yang merujuk kepada kata Avestan atau Sanskerta Seindawa yang berarti penghuni sungai Sindhu. Penggunaan kata Hindu untuk Sindhu merujuk kepada orang-orang yang tinggal dekat dengan sungai Sindhu atau di sepanjang sungai tersebut. Daratan di aliran sungai tersebut kemudian dikenal sebagai Hindustan atau Persia Hindustan. Agama bangsa India disalah ucapkan sebagai Hindu, kemudian dikenal sebagai agama Hindu oleh bangsa lain. Karena bangsa India tidak memiliki sebuah istilah untuk praktek keagamaan mereka yang berbeda-beda. Mungkin juga kata Hindu berasal dari istilah yang biasanya digunakan di antara umat Hindu sendiri dan diserap oleh bahasa Yunani sebagai Indos atau Indikos, ke dalam bahasa Latin sebagai Indianus. Oleh karena meluasnya perbedaan pemahaman, praktik, dan tradisi yang meliputi agama Hindu, tidak ada definisi universal yang tampak mengenai orang Hindu, atau bahkan kesimpulan apakah Hindu menggambarkan suatu kesatuan kepercayaan, budaya, atau sosiopolitik. Tahun 1995, Hakim F.B. Gajendra Nagkar di Pengadilan Tinggi India mengatakan, ketika kita berpikir tentang agama Hindu, kita menemukan hal yang sulit, bila mungkin untuk mendefinisikannya atau bahkan tidak seperti agama lain di dunia. Agama Hindu tidak mengklaim seorang pendiri agama saja, tidak menyembah satu dewa saja, tidak menganut satu dogma, tidak meyakini satu filsafat saja, tidak mengikuti satu macam ritual keagamaan saja. Memang, ia tidak muncul untuk menampilkan satu macam ciri tradisional yang sempit. Agama Hindu mungkin dapat digambarkan sebagai sebuah jalan kehidupan, way of life, tak ada pengertian lain lagi. Dalam agama Hindu, terdapat berbagai perbedaan dan sekte-sekte, namun mereka tetap satu karena memiliki dasar-dasar yang sama. Dalam agama Hindu, terdapat hal-hal utama yang dapat menyatukan perbedaan tersebut dan bersumber dari sastra-sastra suci agama Hindu, yaitu Weda, Upanishad, Purana, dan Wiracarita Hindu, seperti Itihasa Ramayana dan Mahabharata, dan juga berbagai macam Purana. Maka dari itu, seseorang dapat dikatakan seorang Hindu atau penganut Hindu jika 1. Mengikuti salah satu cabang filsafat Hindu, seperti misalnya Adwaita, Wisista Dwaita, Dwaita, Adwaita, dan lain-lain. Kedua, mengikuti tradisi yang terpusat pada salah satu perwujudan Tuhan, misalnya Saiwisme, Vaishnava, Saktisme, Ganapata, dan lain-lain. Ketiga, melakukan suatu macam yoga, termasuk bhakti atau pemujaan supaya mencapai moksa. Pada tahun 1995, saat memikirkan pertanyaan mengenai siapa orang Hindu dan apa ciri yang umum dari agama Hindu, Bal Gangadhar Tilak mengemukakan ciri umum agama Hindu sebagai berikut, yaitu A. Menerima ajaran Weda-Weda dengan takzim. B. Mengakui kenyataan bahwa kebebasan dicapai dengan jalan yang berbeda-beda.
Dan C. Menyadari bahwa jumlah dewa untuk dipuja sangat banyak, sehingga agama Hindu tampak berbeda-beda. Oleh karena agama Hindu memberikan kebebasan bagi umatnya untuk menuju Tuhan dengan cara yang berbeda, maka pelaksanaan ritual Hindu di dunia juga berbeda-beda. Misalnya perbedaan antara tata cara dalam persembahyangan dan pemujaan kepada arca antara umat Hindu di Indonesia dengan di berbagai negara lain yang tampak tidak sama. Namun meskipun berbeda-beda, umat Hindu di seluruh dunia memuja Tuhan yang sama, Brahman, dalam namanya yang mungkin juga berbeda sesuai dengan sifat yang diberikan kepadanya. Perbedaan yang pasti selalu ada untuk mendampingi berbagai persamaan yang juga tak bisa dipungkiri, sehingga memang tak perlu harus membenturkan dan membesar-besarkan perbedaannya saja sehingga bisa memecah belah kesatuan umat. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan lebih jauh, bagi para sahabat yang ingin mendukung channel ini, silakan diklik subscribe di pojok kiri bawah dan juga bunyikan loncengnya ya. So, berikut adalah beberapa ragam tradisi keagamaan yang ada dalam agama dan keyakinan Hindu yang mesti kita kenali agar kita tidak sampai mencap salah pada cara pelaksanaan tradisi keagamaan yang tampak berbeda dengan yang biasa kita jalani. Walau dalam satu kasus, suatu tradisi atau ritual yang baik belum tentu boleh dan bisa dilakukan pada tempat dan kondisi tertentu. Warga Banda Aceh pemeluk agama Hindu merayakan ritual keagamaan yang dinamakan dengan Mahapuja Pangguni Utiram Tiruvila di Kuil Palani Andawa, Kampung Kedah, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Prosesi keagamaan itu menyedot perhatian warga Banda Aceh. Ritual Mahapuja Pangguni Utiram ini digelar sebagai bentuk perayaan keagamaan umat Hindu, memanjatkan puja-puji kepada Dewa Murugan sebagai wujud terima kasih. Pada ritual ini warga juga melepaskan nazar dan mendoakan agar umat manusia terutama di Aceh dapat hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Upacara Mahapuja Pangguni Utiram ini dihadiri puluhan warga Banda Aceh keturunan Tamil India. Mereka mendatangi kuil Palani sejak pagi. Ritual Pangguni Utira Tiruvila ini dilakukan pada bulan Pangguni, penanggalan Hindu Tamil atau sekitar April. Ritual ini juga digunakan umat Hindu untuk melepaskan nazar. Prosesi pelepasan nazar dilakukan dengan sejumlah cara dan diantaranya menusuk diri dengan besi atau mencukur rambut. Ritual ini berjalan lancar meski tanpa pengawalan ketat aparat kepolisian. Warga dari lintas agama menyaksikan ritual tersebut dengan tertib. Apalagi ritual tersebut juga diiringi dengan atraksi barongsai yang menjadi tontonan menarik masyarakat di kota Banda Aceh. Bagi masyarakat kota Banda Aceh, ritual agama Hindu ini menjadi hiburan bagi mereka karena banyak atraksi yang mereka dapatkan, baik tarian barongsai dan atraksi tusuk diri yang hanya ada setahun sekali. Homayadnya Suryaloka pinaku upacara maparisuda jagat antuk sidang amolyang kerahayuan jagat ring kuentenan sajerning baya saking toya tanah udara wiadid angkasa.
Pamidabdab pemargin upacara puniki saking pawisik niskala sanika ican majang ide pandita Empu Nabe Daksa Pramanga Yoga saking Geri Agung Tasik Denpasar. Upacara puniki kapuput oleh Pat Diri Sulinggih antuk nganggen genah moede saking Pat arah mata angin inggih punika ide pandita Empu Nabe Daksa Pramanga Yoga saking Geri Agung Tasik Denpasar ring sisi kelod, ide pandita Empu Nabe Daksa Merto Yoga saking Geri Agung Braban Denpasar ring sisi kangin. Ida Pandita Empu Dwija Kerta Manikmas saking Griya Buana Kertasari Manikmas Denpasar ring sisi Kaup. Miwa Ida Pandita Empu Nabe Dwija Karmeniase saking Griya Pusat Tegalwangi Badung ring sisi Kaja. Ring warsa kali tali 16 saniriin sampun ainin kemargiang upacara Segara Kerti ring tengahing Segara ring Pulau Serangan. Pemargin upacara puniki pinaka Cina Bakti macang Ida Sangyang Widiwasa mangda sida kaicen waranugraha Ida ring sajroning nambahin baya saking Segara. Raris ring warsa kali tali plekutus ritat kala Gunung Agung sampun mawit ke kantenang erupsi muali Pandita Empu Nabe Daksa Pramanga Yoga kaicen pawisik niskala antuk ngamargiang upacara Bumi Kerti ring Gunung Agung. Nanging kagentosin ring Gunung Semeru Jawa Timur mawinan dawak punika Gunung Agung kanton erupsi. Ritual diikuti 9 hotri yang salah satu diantaranya merupakan Sulinggi yang memimpin keseluruhan rangkaian upacara. Upacara ini sendiri dapat digelar oleh siapapun baik perseorangan, keluarga ataupun perusahaan, dan kali ini digelar bertujuan untuk memohon sesuatu yang lebih baik atau harapan baru untuk menyambut tahun yang baru. Dalam ritual ini persembahan diaturkan kepada Dewa Agni sebagai simbol lidah Tuhan dengan harapan persembahan akan sampai langsung ke tujuan.
Patita Prabhuna hi Tribhuvane Dante Trinathari Gauradaki Etomare Soy amordido y almandido Yo digo ya no conibe patita de guía Yo digo ya no conibe patita de guía Patita Deci bhavatu panne nahi konishkaro Srichananga tarangi dane dasa koroparo Krishna Chaitanya Prabhu Daseranudasa Prarthana Kodoye Sadanyaro Tamoda Jodi Daya